Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh khidmat dan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah sampai akhir zaman. Selaku khatib, kami mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada hari ini yang termasuk hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa aktsaru fihinna min at-tahlili wat tahmid wat tasbih wat takbir. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu minat tahlil, bertahlil, wa tahmid, tahmid, wa tasbih, tasbih, wa takbir dan takbir. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang istimewa. Keistimewaan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bulan Zulhijjah sebagai salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan atau diharamkan. Keistimewaan itu ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji
oleh sebagian umat Islam. Jutaan umat Islam hadir di tanah suci, datang dengan latar belakang yang berbeda, beda kebangsaan, beda ras, beda warna kulit, beda budaya, dan beda strata sosial. Walaupun berbeda satu sama lain, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya serta bertauhid, mengesakannya semata. Ibadah haji menjadi sarana yang luar biasa untuk meningkatkan ketaatan, untuk meningkatkan kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian manasik haji syarat nilai-nilai keimanan. Pakaian ihram menjadi simbol kesucian, menjadi simbol kesederhanaan, menjadi simbol kesetaraan, menjadi simbol kepasrahan. Ketika berihram, jamaah haji rela meninggalkan seluruh atribut yang menampilkan identitas dan status sosial. Puncak dari amalia haji adalah wukuf di Arafah. Di tempat mulia ini, setiap jamaah akan lebih merasakan kedekatan dengan Rabb-Nya dan disatukan hati mereka dengan sesamanya. Mereka bersama-sama larut dalam sujud, larut dalam zikir, larut dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya, saling mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh rangkaian ibadah haji, baik rukun, wajib, dan sunnah haji, menjadi jalan untuk meraih derajat ketakwaan, untuk meraih derajat kemabruran. Tentu banyak jamaah haji yang mempunyai harapan ibadah haji yang mabrur, karena haji mabrur balasannya adalah surga. Kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Bagi haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda kemabruran haji tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah di tanah suci, tetapi juga setelah pulang ke tanah air menjalankan kehidupan masyarakat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa tanda-tanda haji mabrur setelah pulang dari haji antara lain, seseorang menjadi lebih baik akhlaknya, lebih tekun ibadahnya, lebih peduli terhadap sesama, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sarana di bulan Zulhijjah ini untuk peningkatan amal, untuk meningkatkan amal soleh, khususnya pada 10 hari awal Zulhijjah yang dijadikan oleh Allah sebagai hari-hari sangat istimewa untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus soleh fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dan tidak juga berjihad di jalan Allah lebih utama darinya? Beliau bersabda, dan tidak juga berjihad di jalan Allah lebih utama darinya
kecuali seseorang yang berjuang dengan dirinya dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan apapun. Berdasarkan hadis sahih ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari di awal Zulhijjah dan melipat gandakan pahalanya, bahkan bisa melebihi pahala jihad. Hal ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong dan memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh di bulan ini. Keistimewaan amal soleh yang dapat dikerjakan oleh kita semua, seperti menjaga amalan ibadah wajib, karena mengerjakan amal ibadah wajib merupakan seutama-utamanya amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alaih. Barang siapa yang memusuhi wakilku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, disyariatkan melaksanakan amal-amal sunnah seperti berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, serta menyembelih udhiyah atau hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala, menyembelih udhiyah atau hewan kurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam di bulan Zulhijjah. Di samping mendatangkan pahala yang gede, pahala yang besar, juga terdapat kemanfaatan dan hikmah yang luar biasa pada ibadah sunnah muakkad ini. Ibadah korban terkait erat dengan teladan ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketaatan, ketulusan, teguh pendirian dan konsistensi Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan teladan utama sepanjang masa. Tidak terbayangkan Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang saat itu sangat dicintai, karena perintah Allah Ta'ala harus disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak gentar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ismail muda, tanpa ragu mengiyakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayahnya tersebut. Menurut Imam Al-Faraq, seorang ahli bahasa Arab, dalam tafsirnya kitab Ma'anil Quran, bahwa usia Nabi Ismail alaihissalam saat itu 13 tahun. Mereka tunduk dengan syariat Allah, dan karena ketundukan dan ketaatannya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menggantikan Ismail dengan hewan kambing yang sangat bagus saat dia akan disembelih. Kita lihat bagaimana dialog yang diabadikan. Quran surah As-Saffat ayat 102 107. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama watalhun lil jabini wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab,
wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa besar dan agung pengorbanan dan kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang sangat dicintainya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, tentunya mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia untuk dipahami, untuk diteladani dalam bentuk penyembelihan hewan korban. Pelajaran yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain, pertama, cinta hendaknya dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Sebab nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhitung nilai dan jumlahnya, yang senantiasa mengucur dalam setiap jengkal kehidupan manusia. Maka kita lihat Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, inna a'bayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kedua, sejatinya ibadah korban adalah perintah untuk mengorbankan sifat egois, mengorbankan sikap mementingkan diri sendiri, mengorbankan sikap rakus dan serakah, dan menggantikannya dengan sikap empati, simpati, dan peduli kepada sesama, memanusiakan manusia dalam bentuk solidaritas sosial. Yang selanjutnya, hikmah yang ketiga, perintah berkorban adalah perintah bagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki dan membagikan dagingnya untuk kaum miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum du'afa dan mengurangi kesenjangan sosial. Keempat, hewan korban akan menjadi saksi kebaikan, akan menjadi saksi kebajikan sahibul kurban pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa sya'riha wa adlafiha. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, datang dengan bulu-bulunya, datang dengan kuku-kukunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah Idul Adha pagi hari ini yang cerah ini. Sebagai penutup, marilah kita lapang dada untuk berdoa, semoga kita diberi sikap istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk bisa beramal terbaik sehingga keimanan dan amal soleh kita semakin meningkat. Memohon kepada Allah kemudahan untuk dapat meneladani sifat-sifat dan sikap Nabi Ibrahim bersama keluarganya, serta semoga ibadah korban yang kita laksanakan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan kepedulian sosial kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Ya Allah, wahai Zat yang mendetakkan jantung ini, ampunilah segala dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh ini, ya Allah. Hapuskannya, ya Allah. Setelah apapun masa lalu kami, ya Allah. Duhai Zat yang Maha Ghafar, ya Allah, ya Rahim, kami persembahkan kehadiratmu sekelumit pengorbanan hewan korban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberianmu, ya Allah, dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah, Madinah, dan Arafah untuk menjadi tamumu, ya Allah, menjalankan ibadah haji dan umrah, ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa jalil mawta rahatan lana min kulli syar. Allahumma jal yawmana khairan min amsina, wa jal hudana khairan min yawmina, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana ij'al muqimi as-salah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'al hadha balatan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana afriq 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.